大家好 ，Welcome back to my channel。我们今天学习 HSK 5级第23章。我们的题目是放手 atau letting go。OK，我们看生词吧。乖，乖itu obedient atau anak baik gitulah ya. Baik gitu. Oke, yang nggak neko-neko gitulah, itu kuai. Oke, terus keku, hardworking, 遵守itu nurut gitu, nurut sama peraturan lah, nurut sama omongan mamanya gitulah. Oke, terus 纪律 itu disiplin, 征求 itu to seek for, atau to ask for deh, kita pakai to ask for aja, jangan pakai to seek. Oke, jadi kita sebelum pernah belajar namanya 追求itu mengejar sesuatu untuk mendapatkannya. Nah, kalau 征求 itu kayak kita minta izin, kita minta pendapat. Nah, itu kita pakai 征求. Oke. Terus 念 itu to study. Contoh di kalimat ini 念什么专业? Belajar major apa gitu. Tapi ini mungkin lebih textbook ya dibandingkan yang biasa kita tahu pakai 学习. Terus 基本 itu basically. 我基本上 bla 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 bla. Saya basically ya saya pada dasarnya bla 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 gitu. 基本上. Okay. Terus 阶段itu stage atau fase. 亲爱 dear, 违反 violate. 规矩 itu rule. Oke. Di sini aku mau bahas sedikit. 规矩 规apa lagi? 规则 sama 规定ya. Oke, tiga-tiganya kalau kita translate itu artinya sama-sama aturan. Nah, tapi bedanya di mana? 规矩 ini tuh lebih ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Gimana cara kita menjalani kehidupan gitu. Ini berarti ini tidak tertulis ya. 规矩 itu aturan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, 规则 itu lebih kayak kita 规则 itu kayak lebih peraturan untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya mengoperasikan mesin gitu, pakai aturan apa-apa aja gitu. Itu aturannya pakai 规则. Aturan untuk mengoperasikan mesin, salah satu contohnya. Atau misalnya kayak aturan dalam permainan juga pakai 规则. Nah, 规定ini peraturan yang sifatnya itu mengikat. Mengikat maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya negara yang keluarin aturannya atau perusahaan yang keluarin peraturannya gitu. Nah, sementara si 规矩 ini lebih lingkup kecil aja kayak aturan di keluarga kita gimana sih gitu. Ya, ini untuk 规矩, 规则 dan 规定. Oke, terus 能干 itu capable, 讲座 lecture, 出席 itu untuk menghadiri to attend, 酒吧 itu bar, 担任itu kayak bertanggung jawab sebagai apa gitu loh. To serve as. Contoh misalnya kalian misalnya jadi manajer apa gitu. Nah, 我担任 bla 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 经理 gitu. Saya sebagai apa gitu loh. Contoh misalnya si cewek ini, si anaknya ini tuh dia sebagai kepala organisasi kan. Nah, kita bisa bilang 他担任组织的主席. 主席 chairperson kan, kepalanya gitu. Atau ketua. 组织 to organize atau organisasi ya. 外交, nah 外 itu ya luar gitu, berarti kayak luar negeri gitu kan. 外交 itu berarti urusan diplomasi. 经商 to do business. 目标 itu goal atau objective. Nah, beda dengan 目的 ya. 目的 itu
tujuan akhir gitu. Mudi. Atau bisa juga tujuan tujuan maksudnya kayak tempat yang mau kita tuju gitu, tujuannya mana itu mutiti sih itu ya. Jadi mupiao itu lebih ke goal, nah muti itu tujuan itu mau ngapain gitu. Xi itu department of university, terus Mingpai famous brand, luqu itu to enroll atau to admit. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngomong kita diterima di uni mana, kita bilangnya 被录取. Karena kan diterima berarti secara pasif gitu kan. Kita tambahin 被 depannya. Terus 面临 itu to face atau to confront. 一致 itu identical atau selaras. Aku sih pakai ini caranya untuk hafal selaras. Jadi aku nggak pakai identical. Gitu. Contoh misalnya pikiranku itu arahnya ke sini. Pikiran dia arahnya ke sini. Berarti pemikiran kita nggak ice, nggak selaras gitu kan. Nah kalau misalnya pikiran dia juga kayak begini, berarti pikiran kita selaras atau pikiran kita itu ice. 我们的想法一致. Oke, terus 让步 itu to give in atau kayak mengalah gitulah ya. Yue instinct atau yang kayak tersembunyi tidak bisa kelihatan bedanya gitu. 陌生 itu strange. Kalau misalnya orang asing, 陌生人 gitu. 陌生 itu sesuatu yang asing. Ya. Mau itu some atau certain. Nanti kita pelajarin penggunaannya di bawah ya. Oke, terus 建立 itu to build untuk membangun, 单独 alone atau by oneself sendirian, 沟通 communicate, 横 itu kayak gini lurus ke samping, 横. Terus 沙滩 itu sand beach, 沉默 to be silent, 吻 mencium to kiss. Ingat ada 口字旁. Kalau misalnya kalian lupa 口字旁, ini jadi u, dia dilarang. Jadi harus ingat ada 口字旁. Terus 忍不住 itu tidak tahan gitu, cannot help, nggak tahan. Terus 幸亏 fortunately, untungnya. Nah bedanya dengan 多亏, kita pernah belajar 多亏 kalau nggak salah. 多亏 itu untung, itu sama-sama untungnya, tapi 多亏 itu berhubungan sama orang lain. Contoh misalnya, untungnya kamu bangunin aku. 多亏你叫我起来，叫我睡醒gitu. Untungnya. Oke, terus itu dark, gelap. Oke. Sekarang kita bisa lihat kewennya. Panjang aku bagi deh. Kita grammar hari ini untuk sekilas aja ya. 一致 selaras, 某 some atau certain, dan 幸亏 untungnya. Oke, kita lihat 练习题. 沉默 terdiam. Sedangkan capable, 沟通 communicate, 陌生 asing, 刻苦 hardworking, 建立 mendirikan atau to establish. Oke, kita lihat nomor 1. 公司已与这家银行 bla 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 起了良好的业务关系. Perusahaan dan bank ini
telah bla 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 hubungan kerja yang baik. Ya nggak? Jadi dia telah mendirikan, ya, mendirikan hubungan kerja yang baik. 二，妈妈在电话那端巴拉巴拉了一会儿说：“真抱歉，我差点忘了。” Oke, mama di telepon bla 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 dan kemudian berbicara, maaf, saya hampir aja lupa. Jadi mama terdiam di telepon ya, terdiam sebentar baru dia akhirnya ngomong. Oke, nomor 3, 经过 bla 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 训练. Nah, setelah bla 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 pelatihan atau berlatih, 他终于 dia akhirnya 成为了我们第一批女飞行员. Oke, akhirnya dia menjadi pilot perempuan pertama ya. Setelah melalui pelatihan yang berat keku. Nomor 4, 喜欢篮球的观众对陶明这个名字一定不会 bla 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 bla. Oke, yang suka bola basket pasti tidak asing dengan nama. Oh, sorry. Ini Yao. Sorry, kirain Tao. Oh. Yang suka dengan bola basket pasti sudah tidak asing dengan nama Yao Ming. Oke, berarti 陌生. 第5，你跟幼儿园的老师 bla 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 一下，看看到底是什么原因. Kamu bla 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 dengan guru di TK. 看看到底是什么原因. Nah, lihat-lihat kira-kira apa alasannya. Kamu komunikasilah dengan guru di TK. Biar tahu alasannya. Oke, nomor 6. 那个小姑娘既 tidak hanya bla 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 又漂亮 dan juga cantik gitu. Dia tidak hanya capable tapi dia juga cantik ya. Ini untuk bagian pertama, kita lihat yang kedua. 我儿子要是能这样懂 bla 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 该有多么好啊. Nah, anak saya kalau misalnya mengerti aturan, kayak to mahawa, pasti akan sangat enak gitu, sangat baik gitu ya. Nah, berarti ini kuiji ya. Kenapa bukan kuiting? Karena kuiting itu untuk sesuatu yang benar-benar strict gitu loh. Kalau misalnya kayak kehidupan, mungkin kalau di kalimat ini tuh anaknya mungkin nakal gitu. Anaknya nakal, dia nggak paham aturan. Kalau misalnya anaknya paham aturan, wah pasti enak gitu loh. Oke. Bla 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 le Wu Xianzhang. Oke, ini Xian itu kan kabupaten kan. Xianzhang berarti kepala kabupaten gitu. Nah, ini Wu itu marganya. Nah, 咱不用储存就把苹果都卖了. Kita tidak perlu keluar dari desa tapi bisa menjual apelnya gitu. Nah, tadi kan aku udah sempet mention kalau xing kui dan to kui itu sama-sama artinya untunglah. Tapi to kui itu lebih ke karena ada orang yang membantu. Jadi kita pakai to kui. Nah, nomor 3. 我给他打电话的 bla 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 是看他回来了没. Oke, jadi tujuan saya untuk menelepon dia kan. Menelepon dia adalah untuk mengetahui apakah dia sudah kembali atau belum. Jadi, muti, ya nggak?
nomor 4，他的建议一提出，就得到了大家的 bla 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 认可。Oke, dia begitu angkat bicara soal apa namanya tuh? 建议, aku lupa. Indonya apa ya? Saran. Nah, langsung mendapatkan pengakuan yang selaras dari semua orang gitu. Selaras, 一致. Iyang itu sama, tapi selaras itu 一致. Pemikiran. Ya. OK，这些都是我们的练习题，前面没了啊。我们现在看语法，一致。OK，一致 itu artinya cuma satu, yaitu selaras. Cuman dia punya dua fungsi, satu sebagai 形容词, satu lagi sebagai 副词. Nah, kita lihat sebagai 形容词。contohnya， 长期共同生活的夫妻在兴趣爱好、心理情绪上也趋于 nah kemarin kita belajar yang namanya 趋向itu kan tendensi kan, jadi 趋于 itu lebih ya ada tendensinya gitu, lebih selaras gitu sebagai 形容词。 nah selaras sebagai adverb kita lihat 双方一致表示. Nah, 一致表示kan sebuah verb gitu. Jadi 一致 sebagai adverb, dia ditaruh di depan verb gitu. Mereka dengan selaras mengutarakan, 表示 mengutarakan. Nah, terus ada lagi yang namanya 一致认为. Nah, mereka menganggapnya gitu. Mereka menganggapnya itu dengan ide yang selaras gitu. 一致认为这是一种成功的产品 gitu. Jadi mereka pemikirannya selaras dan mereka menganggap, mereka 认为 gitu. Oke, jadi ini cuma beda fungsinya doang ya. Satu sebagai adjective, satu lagi sebagai adverb gitu. Oke, kita lihat 练习题 nomor 1. 他是一名酒店服务员. Nah, dia kerja sebagai pelayan di hotel. 工作很勤奋, sangat berhati-hati. Gitu. Dia bekerja sangat teliti, berhati-hati. Gitu. Selaras dengan keinginan dari pimpinannya gitu. Selaras dengan requirement ya. 和 pimpinan 领导要求一致. Selaras dengan apa yang diinginkan sama atau requirement si 领导 pimpinan. Gitu. 第二, kita lihat. 公司开会讨论你做的产品宣传方案了吗？公司开会讨论你做的产品。Apakah perusahaan sudah membahas tentang ways atau cara untuk melakukan promosi barang gitu. Nah, sudah, dan pemikiran mereka semuanya selaras. 讨论好了，而且他们的想法是一致的。讨论好了，而且他们的想法一致了。Oke, ini untuk 一致 selaras.
Selanjutnya kita lihat mau. Oke, mau itu sebagai taitsi atau kata ganti. Nah, eh, dia biasanya untuk menunjuk kepada seseorang ataupun sebuah benda gitu. Nah, dia biasanya digunain di belakang marga gitu. Contoh misalnya, eh nih ada limo gitu. Berarti seseorang dengan marga li gitu. Atau bisa juga dia tahu orangnya siapa tapi dia cuma nggak mau mention aja jadi dia bilangnya limo gitu. 公司业务员李某. Oke. Terus ada lagi yang namanya momo tao ciyo. Jadi dia merujuk kepada suatu orang ataupun suatu benda yang sudah pasti gitu. Eh, tapi dia juga bisa merujuk kepada hmm, yang 不确定, yang tidak pasti, orang yang tidak pasti ataupun eh, hal yang tidak pasti gitu. Tapi sebagai catatan ya guys, kita biasanya pakai di penggunaan yang ini, yang nomor satu ini. Untuk sejauh ini aku sih pakai di penggunaan nomor satu ya. Kayak misalnya di dorm atau di sekolah ada yang melanggar peraturan gitu. Nah, nama murid kan nggak bisa disebutkan, jadi ditulis marga ditambah mau gitu. Nah, kalau misalnya namanya cuma satu berarti limo. Kalau misalnya eh namanya belakangnya ada dua lagi, berarti tambahin mau gitu. Oke, itu untuk fungsi yang udah pasti, orang yang udah pasti. Nah, coba untuk yang tidak pasti, contoh kita lihat. 人们如果长期进行某一方案，nah 某一方面的训练. Oke, jadi dia mau ngelatihnya aspek apa kita kan nggak tahu, kita nggak yakin aspeknya itu aspek apa, karena dia cuma bilang mau doang, jadi nggak pasti aspeknya apa gitu loh. Contoh lagi misalnya, misalnya kita di rumah bosen nih, kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita nggak tahu tempatnya apa. 去某个地方, 去某个地方, kita nggak tahu tempatnya apa gitu. Oke, itu untuk mau. Nah, mau 种身份. Nah, untuk suatu identitas gitu loh. 妈妈感到好像交换了某种身份. Ibu merasa kayak mereka udah ganti dari identitas tertentu. Identitas tertentu. Sesuatu yang tidak pasti. Oke, kita lihat latihan soalnya. Kita harus tulis di dalam bracket ini penggunaannya itu penggunaan yang 确定 atau yang 不确定 gitu. Coba kita lihat contoh nomor 1. 一位著名的教授 itu profesor 到某大学做演讲. Nah, dia melakukan pidato di sebuah universitas. 教室被学生挤得满满的，连走道上也坐满了人 gitu. Nah, di kelas itu murid-murid semuanya pada penuh gitu. Bahkan bahkan Zoto. Nah, ini maksud jalur untuk jalan aja juga bahkan ramai sama tempat gitu. Nah, profesor ngelakuin pidato di sebuah universitas. Jadi ini yang 确定 ya nggak? Karena kalau misalnya sampai eh, kalimat kayak gini tuh biasanya ditemuin kayak di koran gitu nggak sih? Gitu. Jadi ini penggunaan yang pasti ya, eating untuk hal yang pasti. Coba kita lihat. Nomor 2. 2个约定时间于展览馆某入口. Nah, 展览馆 itu kan kayak tempat pameran gitu kan. Nah, 某入口 berarti di salah satu pintu masuknya gitu. Terserah di mana aja, saya juga nggak yakin di pintu masuk mana gitu. Pokoknya ada di pintu masuk gitu. Jadi ini yang 不确定, ya nggak? Nah, nomor 3. 刘主任
把所有费用全部公开，连某年某月，OK，nah Liu主任berarti kayak semacam bos gitu lah ya, semacam bos atau wali gitu. Nah, dia membuka seluruh seluruh feyong. Feyong itu adalah pengeluaran gitu. Membuka seluruh pengeluaran. Bahkan di tahun berapa dan di bulan berapapun beli kertas yang seharga 12 yuan pun dicatat gitu. Dicatat dengan jelas. Nah, kalau misalnya udah terbuka kayak gini, berarti semua orang bisa lihat gitu kan. Berarti ini adalah sesuatu yang jelas. Emang sedikit nyaru-nyaru, cuman kalau misalnya sesuatu yang udah jelas, ya dua-duanya bisa pakai mau sih gitu. Jadi ya nggak usah pusingin inilah. Ini kan bentuk latihan soalnya aja untuk membedakan mana yang jelas, mana yang tidak jelas gitu. Pokoknya kalau misalnya kayak yang ini di universitas tertentu gitu, kalau misalnya udah diituin di apa namanya, kalau udah dikongkai atau disebarluaskan berarti kan ya udah jelas deh gitu di universitas mana gitu kan. Cuman nggak di mention aja. Yang ini juga nih di tahun mana, di bulan berapa gitu, beli kertasnya berapa gitu kan udah terbuka. Jadi semua orang bisa tahu. Oke, ini untuk mau. 下一个我们看幸亏。OK，幸亏是副词，dia adalah adverb。它表示由于某些原因而避免了不希望发生的事情。OK， karena alasan tertentu, nah, 某些原因 kita nggak tahu alasannya apa, 某些原因而避免了 untuk menghindari 不希望发生的事情。Karena alasan tertentu untuk menghindari sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Pokoknya intinya untuk menghindari sesuatu yang kita tidak harapkan untuk terjadi gitu. Untungnya. Oke. Contoh nomor 1. 幸亏你提醒了我，我今天就去报名. Nah, untungnya kamu ingetin aku. Saya hari ini langsung pergi daftar. Terus contoh lagi nomor 2. 医生说这个病人是心脏问题，幸亏 untungnya 生来的及时. Untungnya diantaranya tepat waktu. Gitu. 幸亏那晚天幸亏那晚天色ya langitnya warna langitnya gitu很暗 gelap. 幸亏 untungnya. Oke, kita lihat latihan soal nomor 1. Bla 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 bla, 我们今天才没错路. Oke, untungnya bla 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 bla, kita hari ini tidak salah jalan. Untungnya ada map atau untungnya baterai HP tidak habis. Jadi kita bisa lihat map gitu. 幸亏手机电没有用完，可以看地图。Untungnya baterai HP nggak habis gitu, jadi kita bisa lihat map. Oke, nomor 2 kita lihat. 你回来了，我正想去接你呢。Kamu sudah kembali, saya barusan mau jemput kamu. 这是谁的雨伞啊？ Ini payung siapa? Gitu.
Ini adalah payung si A, si B, si C. Untungnya dia bawa payung, jadi untungnya dia bawa payung, jadi dia pinjamin ke saya gitu. 这是 A 的雨伞，幸亏他带 bawa dua deh，幸亏他带200雨伞，200雨伞，oke，把 itu kata satuan untuk si 雨伞，你把200雨伞， jadi dia kasih aku satu，所以他给我一把，他给我借一把。 Oke, ini untuk 幸亏 tidak sulit. Oke, untuk grammar yang lain juga semuanya nggak sulit ya. Ini satu selaras, satu lagi mau. Ya, ini untuk penggunaan ya, bisa untuk penggunaan sesuatu yang udah pasti, yang fix. Satu lagi yang belum pasti atau belum fix ya. Dua-duanya bisa dipakai. Dan 幸亏 artinya adalah untungnya. Oke, kita lihatlah bagian terakhir, tantu dan tuzi. Oke, dua-duanya itu mengisyaratkan ziji ikeren. Kita satu orang sendirian yang ngelakuin gitu. Contoh, 你太年轻了, kamu masih sangat muda. 恐怕 takutnya 不能单独 atau 独自一人完成这个任务. Oke, ingat ya. Penggunaannya sama-sama untuk sendirian, satu orang, kita sendirian yang ngelakuin. Itu satu-satunya kesamaannya. Nah, perbedaannya, tantu itu lebih menekankan tidak bersama dengan orang lain. Tidak bersama dengan orang lain. Nah, kalau misalnya tuzi itu lebih menekankan satu orang secara independen. Gitu. Tuzi itu lebih independen. Menekankan dia independen ngerjain itu sendirian. Tuzi lebih, tantu itu lebih menekankan kepada tidak bersama orang lain. Gitu. Oke, jadi sebenarnya mirip-mirip aja ya. Cuman ya ada sedikit perbedaan kalau misalnya kalian udah sering pakai kalimat-kalimat dengan tantu ataupun tuzi gitu ya. Tantu itu bisa dipakai untuk shiwu atau sebuah barang gitu. Contoh misalnya, 做这个菜时鸡蛋要先单独. Nah, subjeknya kan si telur, gitu, bukan orang, gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya bukan orang, boleh pakai tantu dan nggak boleh pakai tuzi. Karena tuzi dia selalu fokus ke orang. Nah, terus si tantu itu bisa menjadi 形容词 ataupun adjective gitu. Contoh, 本科生上课有单独的教室. Nah, 单独 ini tuh kayak sendiri gitu lah, sendiri. Contoh di kalimat ini ya. Nah, 本科生, nah itu sarjana, 上课. Sarjana itu sarjana masuk kelas, 上课有单独的教室. Ada kelasnya tersendiri gitu. Anak sarjana masuk kelas ada kelasnya tersendiri. Ini bisa sebagai 形容词. Sementara tuzi itu nggak boleh. Gitu. Simple sih sebenarnya. Berarti kita bisa bilang tuzi itu lebih ngomongin ke ngelakuin hal sendirian secara independen. Secara independen. Contoh misalnya kayak anak kecil yang baru bisa jalan ngebuka pintu sendirian, itu kan independen gitu kan. Tuzi. Dan sisanya itu boleh dipakai oleh si tantu. Gitu aja. Oke. Coba kita lihat latihan soalnya. Nomor 1. 这所大学的女生提供了 bla 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 的考试. Oke. Berarti ini jelas ya, di sini diisi adjective. Tuh. Ujian tersendiri gitu. Ujian tersendiri untuk anak-anak perempuan. Oke, nomor 2. 他 bla 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 一人在体育馆里进行训练. Nah, dia sendirian nih. Dia sendirian di sini.
Boleh pakai tantu, bisa. Tuzi juga bisa. Karena melakukan latihan itu belum tentu secara maksudnya gimana ya? Belum tentu secara fix independen juga sih. Belum tentu fix secara independen juga, bisa aja kayak latihannya ya kayak ya bohwat lah pergi latihan gitu, atau kayak ya udah mau nggak mau pergi latihan gitu. Jadi itu kan bukan berarti secara independen gitu ya. Oke, nomor 3. 教练为他 bla 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 安排了训练. Oke, pelatih demi dia menjadwalkan pelatihan tersendiri. Berarti ini pakai tentu ya, bukan tuzi. Karena di sini dia juga menekankan hanya untuk dia doang, jadi nggak ada orang lain. Gitu. Jadi bukan berarti secara independen. Nah, nomor 4. 我喜欢早起 bla 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 去公园散步，顺便考虑一下一天的工作. Oke, nah ini eh ini bisa dibilang dia kalau bangun pagi itu berarti dia secara independen, ya nggak? Logikanya, kalau misalnya bangun pagi. Jadi dia lebih menekankan ke si tuzi gitu. Karena dia bisa aja nggak bangun pagi, tapi dia memilih untuk bangun pagi itu. Jadi kita bisa bilang dia secara independen gitu. Oke, ini untuk latihan soal kita. Ya, ini untuk isi dari bab 23. Oke, 我们可以下课了吧？OK，谢谢大家，再见，下次课见。